Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921911083. Di sini saya akan memaparkan mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Yang pertama yaitu proses belajar gerak. Keterampilan gerak dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Nah, pola gerak merupakan gabungan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon-respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Misalnya, ketika kita berjalan, yaitu ketika kita berjalan, kita menggabungkan gerakan kaki, gerakan tangan, dan juga gerakan tubuh. Lalu ketika kita berlari, melempar bola, lalu memukul bola tenis, bermain piano, maka yang kita lakukan tadi itu disebut dengan keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang yang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan yang mengarah kepada seseorang tersebut. Lalu menurut Drowatsky pada tahun 1981, respon gerak ini terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama, gerakan penyesuaian dari tubuh untuk mengatur respon gravitasi dan akselerasi. Nah, tipe ini disebut juga dengan gerakan postural. Yang kedua, gerakan yang menjadikan seseorang untuk menjelajah ruang yang disebut dengan gerakan lokomotor. Dan yang ketiga, gerakan yang melibatkan benda tertentu sebagai objek dan dimanipulasi yang disebut dengan gerakan manipulatif. Lalu yang selanjutnya, proses belajar ini bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan. Nah, proses belajar berlangsung dalam 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama, fase kognitif, fase asosiatif, dan juga fase otonom. Nah, fase kognitif ini apa? Jadi fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Jadi pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Nah, pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakan, pasti gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jadi si pelajar ini berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Jadi pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Lalu yang kedua atau tahapan yang kedua itu yakni fase asosiatif. Jadi fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan juga fase asosiatif ini adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Jadi pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Jadi peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal yang pertama, gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Lalu kesalahan gerakan ini yang sebelumnya dilakukan pada fase kognitif semakin berkurang dan semakin konsisten, dan juga pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga, ada fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Jadi, pelajar bisa melakukan rangkaian gerak keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis. Gerakan otomatis adalah gerakan yang dilakukan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki, walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur atau bentuk-bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu.
Misalnya pada atlet pemain sepak bola yang sedang mendribling. Begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Untuk mencapai pada fase otonom diperlukan pempraktikan gerakan berulang-ulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Jadi bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatihkan bentuk gerakan tertentu. Bahasan yang kedua adalah kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar dari diri pelajar yang berpengaruh atau yang berpengaruh pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Yang masing-masing ini meliputi berbagai kondisi masing-masing. Yang pertama, ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, lalu berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Nah, pada awal dari proses belajar gerak, di mana para pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatnya, itu adalah bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dia lakukan. Lalu yang kedua ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak, pemberian contoh gerak, dan juga penyampaian umpan balik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.